Bismillah, kita lanjut lagi ya. Jangan salah pilih sepatu. Sepatu sangat penting, itu nomor satu selain skateboardnya. Carilah sepatu dengan sol bawah yang datar. Karena kalau kamu memilih di luar hal itu, sepatumu akan cepat rusak dan bolong. Kalau tidak datar bawahnya ya, kan ada sepatu yang menggelembung-menggelembung atau berbentuk gelombang ya. Harus pakai pengaman. Jangan sekali-kali lupa memakai pengaman, baik helm atau pelindung siku dan lutut. Pemula itu banyak yang putus asa kalau kepalanya kejedot atau enggak tahu caranya jatuh bagaimana. Biasanya sudah main cedera terus udahan enggak mau main lagi. Nah, dari 3 teks tersebut, selanjutnya kita bagian kedua mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Itu kalian sebenarnya bisa cek di buku bahasa Indonesia halaman 88. Tujuan teks prosedur sudah dijelaskan di situ. Ciri teks prosedur ada 3, juga dijelaskan di situ. Nah, sekarang kita mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan: berisi kalimat perintah, saran atau larangan, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Selanjutnya, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Sebentar. Ya, kita lanjut ya. Ciri bahasa yang digunakan dalam bahasa teks prosedur itu ada kalimat perintah. Masih ingat dulu masih SD pernah mempelajari kalimat perintah ya. Kalimat perintah: lakukanlah, kerjakanlah, marilah, pokoknya ada akhiran lah. Saran atau larangan bisa berbentuk peringatan atau langsung larangan ya. Penggunaan kata dengan ukuran akurat, maksudnya ini ukuran akurat ini dia 1/4 kilogram atau 500 ml atau 5 buah jambu, begitu ya. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Itu ada di bukunya rebus hingga menjadi bubur, atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Itu ya, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, ini kita latihan mengerjakan ya. Daripada bingung, lebih baik kita langsung mencoba. Daftarlah penggunaan kalimat perintah, kalimat saran atau larangan. Nah, ini penjelasannya. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, tadi ya seperti Ustaz sebutkan, lakukanlah, kerjakanlah, ayolah, marilah. Atau kalimat saran atau larangan biasanya menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain ya. Banyak ya kalimat larangan ya. Hentikan juga bisa. Nah, di sini kita akan melihat kalimat perintah dan kalimat saran. Cara membuat bubur Manado tadi. Kalimat perintahnya nih yang ditebelin ya. Didihkan air, masukkan berurutan ya. Perintahnya masukkan berurutan nasi merah singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam. Nah, ini perintahnya, tambahkan ya. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Selanjutnya, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Kalimat perintah ya, angkat dan hidangkan panas. Kalimat saran:
sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Ya, sarannya sarapannya sehat ya dengan menu makanan yang tradisional yang dikreasikan. Nah, selanjutnya B. Daftarkan penggunaan kata yang menggunakan ukuran. Tadi kan ada disebutkan dua kan? Saran dan ukuran. Nah, cara bermain skateboard. Ukuran. Ukuran ini bisa berbentuk angka, bisa berbentuk jarak ya. Waktu juga bisa masuk. Cara bermain skateboard. Untuk bisa menguasai trik skateboard membutuhkan proses yang gak sebentar. Untuk bisa melakukan trik dasar seperti ollie melompat, kamu bakal membutuhkan waktu 3-6 bulan. Jadi ukurannya di mana di sini? Ya, waktu 3-6 bulan. Cara membuat bubur Manado. Nah, kita kata yang menggunakan ukuran yaitu nih, ada contohnya ya. 400 gram nasi merah ini berbentuk ukuran, 200 gram singkong cuci potong dadu ukuran ya, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang sereh digeprek. Ini ukuran. Misalnya juga kamu berada di sebelahku berjarak 1 meter. Itu termasuk juga dalam ukuran ya. Nah, bagian akhir kita mengidentifikasi jenis teks prosedur. Ini cara melakukan sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya apa dari 3 teks tadi yang Ustadz sampaikan? Ya, cara mencuci tangan. Itu jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Diingat ya. Selanjutnya bagian B. Cara membuat sesuatu. Bertujuan untuk memandu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Contoh dari 3 teks tadi yang mana Ustadz jelaskan? Yang masuk teks prosedur cara membuat sesuatu. Ya, cara membuat bubur Manado. Sudah dapat 2 ya. Selanjutnya, cara memainkan sesuatu. Bertujuan untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat, musiknya dihapus ya, baik itu alat musik ataupun alat lainnya. Contohnya tadi skateboard. Jadi sudah tahu ya, kita sudah bisa mengidentifikasi jenis teks prosedur. Yang melakukan sesuatu tadi mencuci tangan, membuat sesuatu itu cara membuat bubur Manado, atau cara memainkan sesuatu tadi bermain skateboard. Nah, dari sudah Ustadz jelaskan tadi, Ustadz memberi tugas sangat simpel dan sedikit. Mohon di screenshot. Ya, di screenshot. Setelah screenshot dikerjakan. Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan jawabannya ya. Setelah kalian jelaskan jenis teks prosedur masuk yang mana tadi ada 3. Cara bermain skateboard ada 3. Tadi yang mana sebelumnya, slide sebelumnya. Sebutkan alasannya. Jenis teks prosedur yang mana, memainkan, membuat, atau melakukan ya. Berikan alasannya. Ya, untuk bahasa Indonesia sudah selesai. Ustaz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.